Namaku Rara. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Bapakku hanya seorang buruh tani, ibuku berdagang kue keliling untuk membantu perekonomian keluarga. Aku tumbuh dengan kesadaran bahwa hidupku tidak semewah anak-anak lain yang bisa makan enak dan sekolah tanpa memikirkan biaya. Namun, meskipun miskin, aku dididik dengan penuh kasih sayang. Orang tuaku mengajarkan untuk selalu jujur, bekerja keras, dan tidak iri dengan kehidupan orang lain. Aku tumbuh menjadi gadis yang tidak terlalu cantik menurut standar orang kebanyakan, tetapi aku tahu diriku punya hati yang tulus dan keteguhan dalam berjuang. Hidupku berubah ketika aku bertemu dengan Bayu, seorang lelaki yang datang dari kota. Ia anak tunggal dari keluarga berada. Kami bertemu saat aku merantau dan bekerja di sebuah toko kecil di kota. Bayu sering datang ke toko, entah untuk membeli atau hanya sekadar mengobrol. Aku heran kenapa ia mau mendekati gadis sederhana sepertiku. Namun, hatiku yang polos mulai luluh dengan perhatian dan kata-kata manisnya. Aku suka kamu, Ra, ucap Bayu suatu sore sambil menyodorkan sekotak kue. Aku tertawa kecil, tak percaya dengan ucapannya. Jangan bercanda, Mas. Aku ini cuma anak desa miskin. Kamu anak orang kaya. Dunia kita beda. Bayu menatapku dengan sungguh-sungguh. Justru itu, aku butuh perempuan yang sederhana, yang bisa bikin aku merasa tenang. Aku nggak peduli kamu miskin atau kaya. Aku serius sama kamu. Aku masih ragu, tapi perhatiannya membuatku akhirnya percaya. Beberapa bulan kemudian, ia melamarku. Aku merasa dunia ini seakan berpihak padaku. Aku membayangkan hidup bahagia bersamanya, keluar dari kemiskinan, dan punya keluarga yang harmonis. Namun, mimpi indah itu hancur ketika aku bertemu dengan mertua perempuanku untuk pertama kalinya. Hari itu aku datang bersama orang tuaku yang sederhana, hanya mengenakan baju batik biasa. Kami masuk ke rumah besar milik keluarga Bayu. Mataku terbelalak melihat kemewahan rumahnya. Lantai marmer, lampu kristal, perabotan mahal. Aku merasa seperti orang asing yang salah masuk rumah. Ibunya Bayu, Bu Ratna, menatapku dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan merendahkan. Jadi ini calon istrimu, Bayu? Tanyanya dengan suara dingin. Bayu tersenyum sambil menggenggam tanganku. Iya, Bu. Namanya Rara. Aku serius sama dia. Aku menunduk sopan. Selamat sore, Bu. Mohon maaf kalau penampilan saya sederhana. Saya hanya anak orang biasa. Bu Ratna mengangkat alis. Sederhana? Kamu bilang sederhana? Menurut saya, kamu terlalu rendah untuk masuk keluarga ini. Bayu, apa kamu nggak mikir? Kamu anak tunggal, pewaris usaha keluarga. Kenapa pilih perempuan miskin begini? Aku terdiam. Hatiku seperti ditusuk. Orang tuaku yang duduk di sampingku pun terlihat salah tingkah. Ayahku menggenggam lututnya erat, mencoba menahan diri agar tidak tersinggung. Bu, cinta itu nggak kenal kaya miskin. Aku bahagia sama Rara, kata Bayu membela. Bahagia? Bahagia bisa dibeli pakai apa? Kamu pikir hidup rumah tangga cuma modal cinta? Besok-besok kalau kamu butuh uang, siapa yang kasih? Perempuan miskin ini, kata Bu Ratna lagi. Hari itu aku sadar, pernikahanku tidak akan mudah. Aku tahu Bu Ratna tidak akan pernah menerima aku. Tapi aku mencintai Bayu, dan aku percaya dia akan melindungiku. Dengan keyakinan itu, aku tetap melanjutkan pernikahan. Awal pernikahan kami, aku mencoba menjadi istri yang baik. Aku masak untuk Bayu, menyiapkan kebutuhan rumah, dan merawat rumah besar itu yang sebenarnya bukan rumahku, tapi rumah orang tua Bayu. Sejak awal aku tahu Bu Ratna tidak suka padaku. Ia selalu mencari celah untuk merendahkanku. Rara, kamu masak apa ini? Hambar sekali. Bayu nggak pernah makan makanan kayak gini dari kecil. Kamu belajar masak yang benar, jangan bikin anakku sakit perut, katanya suatu malam sambil menyingkirkan piring yang sudah kubuat dengan susah payah. Aku hanya tersenyum pahit. Baik, Bu. Saya akan belajar lagi. Setiap hari aku hidup dengan hinaan. Aku diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Semua pekerjaan rumah aku yang kerjakan. Sementara Bu Ratna hanya duduk manis,
sesekali mengundang teman-temannya untuk pamer anak dan rumah. Bayu awalnya masih membelaku, tapi lama-kelamaan, aku merasakan jarak. Ia mulai sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan keluarga. Pulangnya larut malam, kadang mabuk, kadang dingin. Aku masih mencoba bertahan. Aku pikir, mungkin ia hanya lelah. Namun, dugaanku salah. Satu hari, Bu Ratna memperkenalkan seorang wanita ke rumah. Namanya Nadia, seorang perempuan cantik, pintar berdandan, dan berpenampilan mewah. Bayu, ini Nadia, anak sahabat Mama. Dia lulusan luar negeri. Mama rasa dia cocok untuk kamu, kata Bu Ratna dengan penuh senyum. Aku kaget mendengarnya. Bu, tapi Bayu kan sudah menikah? Bu Ratna menatapku dengan sinis. Kamu diam saja. Kamu itu hanya numpang di rumah ini. Kamu pikir kamu siapa? Awalnya Bayu menolak, tapi entah bagaimana, perlahan Nadia mulai sering datang. Mereka pergi bersama dengan alasan pekerjaan. Aku hanya bisa menatap dari jauh. Hatiku sakit, tapi aku tidak bisa melawan. Aku terlalu lemah. Hari-hariku semakin berat ketika suatu malam, aku mendapati mereka berdua tertawa mesra di ruang tamu. Aku berdiri terpaku sambil membawa nampan berisi teh. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Mas, panggilku pelan. Bayu menoleh dengan wajah kesal. Kenapa, Ra? Aku menunduk. Tehnya sudah jadi. Nadia tersenyum sinis, lalu berbisik ke telingaku. Kamu kasihan sekali. Kamu bukan levelnya Bayu. Saat aku hamil anak pertama, aku berharap kehadiran anak ini bisa memperbaiki rumah tanggaku. Namun, harapan itu hanya tinggal mimpi. Bu Ratna justru semakin membenciku. Kini aku hamil anak kedua dari Bayu, tak terlihat aura bahagia dari suami dan mertuaku. Mereka acuh, malah mertuaku semakin ingin menyingkirkanku dari kehidupan Bayu. Dan kini ia menyuruhku tidur di kamar tamu bersama anakku yang masih balita, sementara Nadia menempati kamarku bersama Bayu. Aku sering menangis diam-diam di malam hari. Anak kecilku memelukku erat, seakan tahu ibunya sedang menderita. Aku hanya bisa berbisik di telinganya, Nak, sabar ya. Mama kuat karena kamu. Makananku pun sering hanya sisa dari meja makan mereka. Kalau aku berani mengambil makanan sebelum mereka selesai, Bu Ratna akan marah besar. Kamu itu tahu diri. Jangan serakah. Kamu makan yang sisa saja. Kamu kan sudah terbiasa hidup miskin, katanya sambil menyingkirkan piringku. Yang lebih menyakitkan, ketika anakku merengek ingin makan bersama ayahnya di meja makan, Bu Ratna melarang. Tidak boleh. Meja makan ini hanya untuk keluarga. Anak ini makan di dapur saja. Aku terdiam, hanya bisa memeluk anakku yang menangis. Hatiku seperti diremas. Setiap hari aku merasa direndahkan. Setiap kata, setiap tatapan, setiap perlakuan membuatku sadar, aku bukan dianggap sebagai istri, melainkan pembantu. Aku sering memandang ke langit malam dari jendela kamar tamu kecilku. Ya Allah, sampai kapan aku harus begini? Aku ingin bahagia bersama anakku. Tolong beri aku kekuatan. Aku tahu aku harus bertahan, setidaknya sampai anakku lahir. Tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai menumbuhkan tekad, suatu hari aku akan pergi. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Dan saat itulah, takdir mulai menyiapkan kejutan besar dalam hidupku. Aku berdiri di pojok ruang tamu di kehamilanku yang sudah menginjak usia 9 bulan. Aku merasakan sering capek dan sesekali merasa pusing. Aku memeluk perutku yang sesekali terasa kencang. Di hadapanku, para pekerja sibuk memasang dekorasi. Balon, bunga, lampu kristal, semua disusun dengan sangat indah. Meja besar dipenuhi kue tart berlapis, hidangan mewah mulai berdatangan dari catering. Aku sempat berpikir, mungkinkah ini untukku? Mungkin Bayu menyiapkan kejutan sebelum aku melahirkan? Tapi kenyataan justru lebih pahit. Aku mendengar suara Bu Ratna yang lantang memberi perintah. Cepat! Dekorasi bunganya jangan asal. Ini pesta besar, pesta pernikahan anak saya dengan Nadia. Harus sempurna. Aku tertegun. Dadaku terasa sesat. Nikah? Suamiku menikah? Dengan Nadia? Aku berjalan tertatih,
berusaha mendekat, memastikan telingaku tidak salah dengar. Tapi benar, di pelataran rumah, aku melihat Bayu berdiri gagah mengenakan jas hitam. Wajahnya tampak cerah, berbeda jauh dari wajah dingin yang selalu kutemui saat bersamaku. Di sampingnya, Nadia mengenakan gaun putih indah, tersenyum anggun, dikelilingi para tamu undangan yang kagum. Hatiku hancur. Perutku seolah tertusuk ribuan pisau. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku mencoba menghampiri, namun langkahku tertahan oleh Bu Ratna. Ia berdiri di depanku, dengan tatapan sinis yang menusuk. Jangan berani masuk, Rara. Ini pesta anak saya. Kamu tidak diundang. Bu, suaraku lirih, hampir tak terdengar. Tapi, saya istrinya Bayu. Bu Ratna tertawa dingin. Istri? Kamu pikir kamu pantas disebut istri? Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Hari ini, Bayu akan menikah dengan wanita yang sepadan dengannya. Kamu, anggap saja tak pernah ada. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya ini sedang hamil tua, sebentar lagi saya akan melahirkan anak Bayu. Masa depan cucu ibu sendiri. Tutup mulutmu, bentak Bu Ratna. Aku tidak pernah mengakui anakmu sebagai cucuku. Jangan harap kamu bisa merusak pesta ini. Pergi sana. Aku melangkah mundur, tubuhku gemetar. Bayu hanya melirik sekilas, lalu berpaling seolah aku hanyalah orang asing. Aku tidak percaya, lelaki yang dulu memohon-mohon cintaku, yang dulu bersumpah akan menjagaku, kini tega berpaling tanpa rasa bersalah. Air mataku jatuh membasahi pipi. Aku mundur, memeluk perutku yang mulai terasa nyeri. Tiba-tiba perutku mengeras, rasa sakit luar biasa menjalar hingga ke punggung. Aku meringis, terhuyung ke dinding. Aku mengerang pelan. Kontraksi. Aku tahu ini tanda waktunya sudah dekat. Aku menoleh ke arah pesta. Musik riang mulai mengalun, tamu-tamu bersorak menyambut kedatangan pengantin. Semua orang bersukacita, sementara aku di pojokan, menggigit bibir menahan sakit. Ya Allah, bisikku. Tolong aku. Aku mencari sosok Bayu, berharap ia melihatku, berharap ia peduli. Tapi ia sibuk bergandengan tangan dengan Nadia, menerima ucapan selamat dari tamu. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Aku kembali ke kamar tamu, memanggil anak balitaku, Dinda. Nak, ayo kita pergi. Adikmu mau lahir. Dinda yang masih polos menatapku bingung. Ayah ikut, Emma? Aku tercekat. Tidak, sayang. Ayah sibuk. Dengan langkah tertatih, aku menggandeng Dinda keluar dari rumah itu. Tidak ada yang peduli. Para tamu bahkan menganggapku pembantu yang sedang keluar rumah. Aku berjalan ke jalan besar, menahan sakit setiap kali kontraksi datang. Keringat bercucuran, napasku tersengal. Aku melambaikan tangan memanggil taksi, akhirnya sebuah mobil berhenti. Sopir menatapku heran. Bu, ibu mau kemana? Ibu kelihatan kesakitan. Rumah sakit, tolong cepat. Aku masuk ke mobil bersama Dinda. Di sepanjang perjalanan, aku menggenggam tangan kecil anakku erat-erat. Nak, doakan mama kuat ya, kita berdua saja sekarang. Dinda mengangguk, matanya berkaca-kaca meski ia belum sepenuhnya mengerti. Setibanya di rumah sakit, perawat segera membawaku ke ruang bersalin. Aku menggigil, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena ketakutan. Tidak ada keluarga yang menemaniku. Tidak ada suami yang menggenggam tanganku. Hanya Dinda yang duduk di luar ruang bersalin, ditemani seorang perawat yang berbaik hati menenangkannya. Aku berteriak, tubuhku mengejang. Perawat dan dokter sibuk memberi arahan. Ibu, tarik napas dalam-dalam. Ayo, sebentar lagi. Kuat, Bu. Air mataku mengalir. Dalam hatiku aku berteriak memanggil Bayu, meski aku tahu ia sedang bersenang-senang di pesta pernikahannya dengan perempuan lain. Setelah perjuangan panjang, akhirnya terdengar tangisan nyaring seorang bayi. Selamat, Bu. Anak ibu perempuan, sehat, kata bidan sambil mengangkat bayi kecil itu ke hadapanku. Aku menangis terseduh, memeluk bayi mungilku erat-erat. Anakku, selamat datang di dunia, sayang. Mama janji akan menjagamu, meski mama sendirian. Di sisi lain,
Pesta pernikahan Bayu dan Nadia berlangsung meriah. Tamu-tamu bertepuk tangan, musik mengalun, gelas-gelas beradu. Semua orang bersukaria. Tidak ada yang tahu bahwa di rumah sakit sederhana, aku tengah berjuang sendirian melahirkan anaknya. Tidak ada yang peduli bahwa aku berdarah-darah demi menghadirkan keturunan Bayu ke dunia. Malam itu aku terbaring di ranjang rumah sakit, memeluk bayi baruku, sementara Dinda tidur kelelahan di kursi. Air mataku mengalir lagi, bukan karena lelah, tapi karena hancurnya hati. Ya Allah, betapa tega mereka padaku, bahkan saat aku melahirkan pun, aku tidak dianggap. Meski hatiku remuk, saat menatap wajah bayi mungilku dan Dinda yang terlelap, aku merasakan kekuatan baru. Tidak apa-apa, Nak. Mulai hari ini, kita hanya punya satu sama lain. Mama akan bekerja keras. Mama tidak akan biarkan kalian menderita lagi. Aku tahu, jalan hidupku akan berat. Tapi di malam itu juga, aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku tidak akan lagi jadi budak hinaan. Aku akan bangkit, demi anak-anakku. Malam itu, setelah beberapa jam melewati persalinan yang melelahkan, aku masih terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh lemah. Bayi kecilku tidur pulas di sisiku, sementara Dinda, anak pertamaku, terlelap di kursi, masih mengenakan baju lusuh yang ia kenakan sejak siang. Aku menatap mereka bergantian, lalu mengalihkan pandanganku ke langit-langit kamar rumah sakit yang sederhana. Di kepalaku, kata-kata Bu Ratna terus terngiang, kamu itu cuma numpang. Kamu bukan siapa-siapa. Bayu akan menikah dengan perempuan yang sepadan. Aku menggigit bibir, menahan perih di dada. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan tekad. Tidak, aku bukan perempuan lemah. Aku tidak akan biarkan anak-anakku tumbuh dalam hinaan. Aku akan pergi, aku akan buktikan, kami bisa hidup tanpa mereka. Keesokan harinya, dokter menyarankan aku istirahat lebih lama. Tapi aku tahu, aku tidak bisa tinggal di rumah sakit terlalu lama tanpa biaya. Tidak ada yang akan membayar tagihanku. Bayu tidak akan datang, mertua tidak akan peduli. Aku memberanikan diri menghubungi sahabat lamaku, Maya. Maya, aku baru melahirkan. Aku tidak punya tempat untuk pulang. Bisakah aku menumpang di rumahmu sementara? Suara Maya terkejut di seberang. Ya Allah, Ra, tentu saja bisa. Kamu di mana sekarang? Aku Air mataku mengalir lagi, kali ini karena rasa syukur. Terima kasih, Mei. Kamu malaikat buatku. Beberapa jam kemudian, Maya datang ke rumah sakit. Begitu melihatku dengan wajah pucat, tubuh lemah, dan dua anak kecil, ia langsung memelukku erat. Ra, kamu sudah cukup menderita. Jangan kembali ke rumah itu lagi. Mulai sekarang, kamu tinggal sama aku. Aku hanya bisa mengangguk sambil terisak. Rumah Maya tidak besar, hanya rumah sederhana di pinggiran kota. Tapi bagiku, rumah itu terasa seperti surga. Untuk pertama kalinya, aku bisa tidur tanpa teror hinaan. Untuk pertama kalinya, anakku bisa makan tanpa harus diusir dari meja. Namun, aku tahu aku tidak bisa selamanya bergantung pada Maya. Malam-malam aku sering merenung, menatap wajah anak-anakku yang tidur di sampingku. Dinda, adik, maafkan Mama. Kita akan berjuang bersama. Mama janji, suatu hari nanti kalian akan hidup bahagia. Beberapa minggu setelah melahirkan, meski tubuhku masih lemah, aku mulai mencari pekerjaan. Aku tahu aku tidak punya ijazah tinggi, jadi aku hanya bisa melamar pekerjaan sederhana, jadi buruh cuci, tukang bersih-bersih, bahkan kadang jadi penjaga warung. Pagi-pagi aku sudah berangkat, menitipkan bayi pada Maya. Sore aku pulang dengan tubuh lelah, tapi tetap memaksakan senyum saat melihat anak-anakku menungguku di pintu. Mama pulang. Mama bawa roti. Seruku sambil mengangkat plastik kecil berisi makanan sederhana. Dinda berlari memelukku, matanya berbinar. Makasih, Emma. Momen-momen sederhana itulah yang membuatku kuat. Meski aku harus makan nasi sisa atau lauk seadanya, melihat anakku tersenyum sudah cukup membuatku bahagia. Tentu saja, aku masih sering dihantui bayangan masa lalu.
Setiap kali lewat di dekat rumah besar keluarga Bayu, hatiku teriris. Aku teringat pesta mewah itu, teringat tatapan sinis Bu Ratna, teringat wajah Bayu yang bahagia di samping Nadia. Kadang aku ingin menjerit. Kenapa aku yang harus menderita, sementara mereka bersenang-senang? Tapi lalu aku menatap anak-anakku. Mereka adalah jawabannya. Hidupku bukan lagi untuk membalas dendam semata, tapi untuk membangun masa depan. Waktu berjalan. Dinda mulai tumbuh besar, masuk usia sekolah. Aku bertekad, meski hidupku susah, aku harus menyekolahkannya. Aku bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan tambahan. Aku rela begadang menjahit baju pesanan tetangga hanya demi membeli seragam sekolah untuk Dinda. Hari pertama sekolah, aku mengantar Dinda dengan hati bergetar. Melihatnya memakai seragam putih merah, aku menahan air mata. Dinda, belajar yang rajin ya. Jangan minder. Kamu harus jadi anak pintar. Dinda mengangguk dengan senyum manis. Iya, Ma. Aku mau jadi dokter, biar bisa obatin mama kalau sakit. Aku langsung memeluknya erat. Nak, kamu kebanggaan mama. Tidak jarang aku diejek oleh tetangga. Itu si Rara, ditinggal suami, miskin, bawa 2 anak. Kasihan sekali. Aku pura-pura tidak dengar. Biarlah orang berkata apa, aku tidak peduli. Yang penting, aku tetap tegak. Aku tidak boleh tumbang. Karena kalau aku menyerah, siapa yang akan menjaga anak-anakku? Suatu sore, saat aku sedang membantu bersih-bersih di sebuah kantor kecil, seorang pria parubaya, manajer kantor itu, memperhatikanku. Ibu rajin sekali, ya. Selalu datang tepat waktu, pekerjaannya rapi. Aku hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Sejak hari itu, aku mendapat tawaran bekerja lebih tetap di perusahaan tersebut. Mungkin inilah jalan dari Tuhan. Aku merasa hidupku mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Malam itu, di kamar kecil rumah Maya, aku duduk di lantai, menatap anak-anakku yang tidur. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberi aku kekuatan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku percaya, selama aku bersama anak-anakku, aku akan baik-baik saja. Tolong jaga mereka, beri aku jalan untuk membuat mereka bahagia. Aku sadar, perjalananku masih panjang. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan kembali ke rumah itu. Tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Aku sudah menentukan jalanku, pergi dari masa lalu, membangun hidup baru bersama anak-anak. Meski langkah ini penuh duri, aku yakin suatu saat akan tiba waktunya aku berdiri dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai perempuan miskin yang dihina, tapi sebagai wanita kuat yang berharga. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan. Tapi aku tahu, hari-hari berikutnya akan membawaku pada pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya. Tangisan bayi kecilku masih terdengar samar-samar di telinga, meskipun tubuhku sudah terasa lemah setelah proses persalinan yang penuh perjuangan. Aku menatap wajah mungilnya, begitu polos dan tak berdosa. Di sisi lain, anak pertamaku duduk di kursi kecil rumah sakit, memandangiku dengan mata penuh cemas. Dia terlalu kecil untuk memahami semua kepahitan yang harus aku jalani, tapi aku tahu dia merasakan penderitaan ibunya. Aku menunduk, menahan air mata yang lagi-lagi jatuh. Tidak ada suami di sisiku. Tidak ada mertua yang datang menjenguk. Tidak ada biaya yang mereka tanggung. Semua aku tanggung sendiri dengan sisa tabungan kecil hasil aku menyimpan diam-diam uang belanja. Bu, adik nangis? Suara lembut anakku membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum lemah, berusaha menenangkan hatinya. Iya, nak, adik hanya lapar. Biar ibu susui, ya? Dalam hati, aku menguatkan diri. Aku tidak boleh rapuh. Aku tidak boleh menyerah. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, setelah melahirkan, aku tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Rumah penuh luka, rumah penuh hinaan, rumah yang hanya memperlakukan aku seperti pembantu dan musuh. Meski aku sudah jauh dari rumah mertua, kenangan pahit itu terus menghantuiku. Aku masih ingat jelas bagaimana aku dipaksa pindah ke kamar tamu, bagaimana pelakor dengan angkuhnya menguasai kamarku. Aku masih ingat bagaimana anakku menangis ingin makan bersama ayahnya,
tapi ditolak mentah-mentah oleh pelakor dan mertua. Aku masih ingat bagaimana aku harus makan sisa makanan, sementara mereka berpesta di ruang makan. Semua itu menjadi luka yang takkan hilang. Tapi kini, luka itu berubah menjadi bara api yang membakar semangatku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri, bisa sukses, bisa bahagia tanpa mereka. Beberapa tahun berlalu. Bayi kecilku tumbuh sehat menjadi balita yang ceria. Kehidupan kami perlahan mulai stabil. Aku bekerja lebih keras, bekerja sebagai staf administrasi. Di sanalah aku bertemu dengan sosok yang kelak mengubah hidupku, Pak Ardi, bos perusahaan tempatku bekerja. Pak Ardi adalah pria matang, tegas, tapi punya sisi perhatian yang hangat. Dia sering memperhatikan kinerjaku. Awalnya aku canggung, karena aku hanya seorang wanita sederhana dengan masa lalu kelam. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa perhatian Pak Ardi tulus. Suatu hari, setelah jam kerja, dia menghampiriku. "Bu Rara, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya sopan. Aku mengangguk gugup. "Tentu, Pak. Kinerja Anda sangat baik. Saya perhatikan Anda selalu pulang tepat waktu demi anak-anak. Itu membuat saya kagum bagaimana Anda bisa membagi waktu." Aku hanya tersenyum canggung. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Dia menatapku serius. "Kalau tidak keberatan, saya ingin mengenal Anda lebih jauh. Bukan hanya sebagai karyawan." Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu sederhana, tapi aku tahu artinya sangat dalam. Awalnya aku ragu. Bagaimana mungkin aku membuka hati lagi setelah dikhianati sedemikian kejam? Tapi Pak Ardi membuktikan kesungguhannya. Dia bukan hanya memperhatikanku, tapi juga anak-anakku. Dia sering mengajak mereka bermain, bahkan membantu biaya sekolah tanpa aku minta. Perlahan-lahan, hatiku luluh. Aku merasa dihargai, dicintai, dan dilindungi. Sesuatu yang tak pernah aku rasakan dari suamiku dulu. Setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya aku menerima pinangan Pak Ardi. Pernikahan kami sederhana tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menjadi istri yang dihormati dan ibu yang dimuliakan. Anak-anakku pun bahagia. Mereka memanggil Pak Ardi dengan penuh kasih sayang, seakan dia adalah ayah kandung mereka. Aku tersenyum setiap kali mengingat perjalanan hidupku. Dari seorang istri yang dihina, diselingkuhi, bahkan diusir, kini aku menjadi istri seorang pemilik perusahaan besar. Hidup memang penuh misteri. Waktu terus berjalan. Aku sudah berdiri di puncak kehidupan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun aku tahu, suatu hari aku akan bertemu kembali dengan masa laluku, suami yang mengkhianatiku, pelakor yang merampas kebahagiaanku, dan mertua yang selalu menghina aku. Dan aku sudah siap. Aku tidak lagi takut. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sekarang. Hidupku sudah jauh berbeda dari dulu. Dari seorang perempuan yang dulu hanya dianggap pembantu di rumah suami, kini aku berdiri sebagai istri sah dari seorang pemilik perusahaan besar. Aku bekerja di perusahaan Ardi bukan lagi sekadar karyawan biasa, tapi juga sebagai tangan kanan yang dipercaya mengurus administrasi inti. Orang-orang menghormatiku bukan hanya karena aku istri bos, melainkan karena mereka tahu aku bekerja keras dari bawah. Setiap kali aku menatap cermin, aku hampir tak mengenali diriku. Aku bukan lagi perempuan kurus dengan wajah lelah dan tatapan kosong. Aku sekarang wanita berkelas, berwibawa, dengan aura yang lebih percaya diri. Aku tahu, Tuhan telah membawaku melewati jalan panjang hanya untuk sampai di titik ini. Namun, sebuah kejutan besar menunggu di depan. Suatu pagi, aku masuk ke ruang kerja Ardi sambil membawa beberapa dokumen. Dia tersenyum hangat menyambutku. "Sayang," panggilnya lembut, meski kami sedang di kantor. "Aku ada kabar dari kantor cabang baru di kota sebelah. Kita baru saja merekrut beberapa orang untuk divisi pemasaran." Aku mengangguk, memeriksa catatan di tanganku. "Bagus, itu memang yang kita butuhkan." Ardi menatapku agak ragu. "Ada satu hal lagi, aku nggak tahu apakah kamu siap mendengarnya. Salah satu karyawan baru itu, mantan suamimu." Tanganku yang memegang berkas hampir terlepas. Aku menatap Ardi, mata terbelalak. "Apa? Kamu serius?"
Dia mengangguk pelan. Aku tahu ini berat, tapi aku pikir lebih baik kamu tahu dari aku. Dia masuk tanpa aku sadari, karena proses seleksi dilakukan HRD cabang. Sekarang posisinya sebagai staf pemasaran. Aku bisa saja langsung memecatnya, tapi aku ingin tanya pendapatmu dulu. Aku tidak ingin keputusan ini hanya karena masa lalu, aku ingin kamu yang menentukan. Aku terdiam, dada sesat. Bayangan masa lalu kembali menghantamku. Suami yang meninggalkanku saat aku sedang melahirkan, mertua yang tega menikahkannya dengan pelakor, pesta mewah yang dilangsungkan sementara aku terbaring kesakitan di rumah sakit. Semua itu kembali seperti film yang diputar ulang. Namun, aku menarik napas dalam-dalam. Jangan pecat dia, belum sekarang. Aku ingin lihat sendiri bagaimana reaksinya ketika tahu siapa aku sekarang. Ardi mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Aku ada di sampingmu, apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat jadwal kunjungan ke kantor cabang untuk melakukan evaluasi. Saat aku memasuki gedung, semua karyawan berdiri menyambutku dengan sopan. Aku berjalan anggun, mengenakan blazer hitam elegan dan sepatu hak tinggi yang menambah wibawa. Di tengah kerumunan itu, aku melihatnya, mantan suamiku. Wajahnya tampak lelah, jauh berbeda dari dulu saat ia berdiri angkuh di samping pelakor dan mertuaku. Rambutnya berantakan, tubuhnya sedikit kurus, dan mata itu, mata yang dulu penuh kesombongan, kini penuh kebingungan dan keterkejutan saat melihatku. Ini Ibu Rara, istri dari Pak Ardi sekaligus Direktur Administrasi. Beliau yang akan menilai kinerja kalian, kata salah satu manajer cabang. Mantan suamiku, Bayu, terpaku. Aku bisa merasakan jantungnya berdegup keras dari cara dia menelan ludah. Aku tersenyum dingin, lalu mengulurkan tangan seolah-olah bertemu karyawan baru biasa. Senang bertemu dengan Anda. Semoga bisa bekerja dengan baik di perusahaan ini. Bayu ragu sejenak, lalu menjabat tanganku. Tangannya bergetar. Dia menatapku tak percaya, sementara aku menatapnya dengan penuh kendali. Dalam hati aku berkata, lihatlah, inilah aku sekarang. Bukan lagi perempuan lemah yang kau injak-injak dulu. Hari-hari berikutnya, aku sengaja tidak langsung menyingkirkan Bayu. Aku ingin tahu sampai sejauh mana hidup telah menghukumnya. Dari informasi yang kudapat secara diam-diam, ternyata pernikahannya dengan pelakor tidak seindah yang dibayangkan. Pelakor itu, Rani, kini hidup pas-pasan. Semua harta yang dulu mereka banggakan sudah habis. Mertua yang dulu mendukungnya kini justru menjadi beban, sering meminta uang tapi tak pernah membantu. Mereka bertiga hidup dalam rumah sempit, jauh dari kemewahan pesta yang dulu mereka gelar. Aku tertawa getir mendengarnya. Dunia memang adil dengan caranya sendiri. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami akan mengadakan pesta besar tahunan. Semua karyawan, termasuk cabang, diundang. Aku tahu ini akan menjadi panggung sempurna. Ardi sempat bertanya, kamu yakin mau tampil di depan mereka? Ini akan jadi kejutan besar. Aku menatap suamiku dengan senyum penuh keyakinan. Aku bukan hanya yakin, aku sudah menunggu momen ini. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa aku sekarang. Ardi mengangguk, lalu merangkulku. Kalau begitu, kita akan pastikan malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Hari pesta pun tiba. Aku mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang anggun, dengan riasan sempurna. Rambutku disanggul rapi, dan aku menggandeng Ardi dengan penuh percaya diri. Di sisi lain, anak-anakku ikut hadir dengan pakaian rapi, tampak gagah dan cantik. Begitu kami masuk ke aula pesta, semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan decak kagum dari banyak orang. Dan di sudut ruangan, aku melihat mereka, Bayu, Nadia, dan ibu mertuaku. Wajah mereka langsung berubah drastis begitu melihatku. Mertua yang dulu selalu menghina penampilanku kini melongo tak percaya. Nadia tampak pucat, sementara Bayu menunduk dengan wajah campur aduk antara malu dan kaget. Aku tersenyum anggun, lalu menggandeng Ardi menuju meja utama. Semua tamu bertepuk tangan menyambut kami. Aku sengaja menoleh sebentar, memberikan tatapan penuh kemenangan ke arah mereka. Setelah acara makan malam, aku berjalan mendekati meja di mana mereka duduk. Dengan langkah anggun, aku berdiri di hadapan mereka.
Selamat malam, sapaku ramah, seolah-olah kami hanya orang asing. Apa kabar? Mertuaku terlihat panik. Clara, kamu? Aku tersenyum tipis. Iya, aku, yang dulu kalian usir, hina, dan tinggalkan saat melahirkan. Tapi lihatlah aku sekarang. Rani mencoba bersuara, kamu menikah dengan Pak Ardi. Aku menatapnya dingin. Bukan sekadar menikah, aku adalah istrinya. Aku pemilik sah perusahaan ini bersama suamiku. Mereka bertiga terdiam, wajah pucat. Aku bisa merasakan bagaimana bumi seakan runtuh bagi mereka. Malam itu, aku naik ke panggung untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan pemilik perusahaan. Aku berbicara tentang kerja keras, tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan bangkit meski dari titik terendah. Dulu, saya hanyalah seorang perempuan sederhana. Sering diremehkan, bahkan dihina. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Dan sekarang, saya berdiri di sini, bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja keras dan doa. Semua orang bertepuk tangan. Sementara aku menatap langsung ke arah Bayu, Nadia, dan mertua. Tatapan itu jelas, pesan itu hanya untuk mereka. Ardi kemudian naik ke panggung, menggenggam tanganku. Dan saya bangga, istri saya bukan hanya seorang pendamping, tapi juga pejuang yang luar biasa. Tanpa dia, perusahaan ini tidak akan sebesar sekarang. Sorak-sorai tamu menggema. Aku melihat wajah mantan mertuaku pucat pasi, hampir pingsan. Rani menunduk, tak sanggup menatapku. Bayu hanya bisa terdiam, menelan ludah pahit. Malam itu, aku tahu balas dendamku telah tercapai, bukan dengan amarah, tapi dengan elegan. Malam pesta itu memang jadi titik balik. Senyum tipis yang kupahat di wajah hanyalah permukaan dari badai emosiku. Saat kulihat wajah pucat mertuaku, sorot mata Nadia yang gemetar, dan tatapan kosong Bayu, hatiku terasa dingin sekaligus puas. Namun aku tahu, ini belum selesai. Aku bukan hanya ingin mereka kaget. Aku ingin mereka merasakan apa yang dulu kualami, dipermalukan, ditinggalkan, diremehkan. Bedanya, aku akan melakukannya dengan cara yang elegan, tanpa teriak, tanpa amarah. Malam itu setelah pesta usai, aku dan Ardi duduk berdua di kamar hotel tempat acara berlangsung. Sayang, ucap Ardi sambil menggenggam tanganku, aku bisa langsung memecat Bayu besok kalau kamu mau. Dia bukan karyawan penting. Banyak kandidat yang lebih baik. Aku menatapnya, menggeleng perlahan. Tidak, aku tidak mau dia hanya dipecat begitu saja. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia dipecat dengan cara yang membuat semua orang tahu alasannya. Aku ingin dia hancur oleh ulahnya sendiri. Ardi mengangguk pelan, senyumnya penuh pengertian. Aku tahu kamu ingin balas dendam elegan. Oke, kita lakukan sesuai rencana. Tapi ingat, jangan sampai merusak citra perusahaan. Aku tersenyum tipis. Tenang saja. Justru ini akan memperkuat citra kita. Dunia akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Beberapa minggu setelah pesta, aku sengaja tidak menyinggung lagi soal Bayu di depan umum. Aku tetap profesional. Tapi diam-diam, aku meminta HRD dan manajer cabang melaporkan kinerja Bayu secara detail. Ternyata benar, Bayu bukan tipe pekerja keras. Ia sering datang terlambat, hasil laporan asal-asalan, bahkan mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan mengalihkan beberapa klien ke kantornya sendiri. Semua catatan itu masuk ke mejaku. Aku membaca setiap laporan dengan seksama, bibirku tersenyum. Kau yang menggali lubangmu sendiri, Bayu. Aku hanya akan mendorongmu sedikit. Suatu hari aku memanggil manajer cabang ke ruanganku. Pak Adi, terima kasih sudah melaporkan detail kinerja semua staf. Saya ingin khusus menanyakan soal Bayu. Bagaimana pendapat Anda tentangnya? Pak Adi menunduk sedikit. Terus terang, Bu, Bayu bukan karyawan yang bisa diandalkan. Saya sudah beberapa kali menegur, tapi tidak ada perubahan. Dia lebih banyak mengandalkan omongan daripada kerja nyata. Aku mengetuk meja perlahan, pura-pura berpikir. Kalau begitu, kita biarkan dia menumpuk kesalahannya. Nanti, saat waktunya tepat, kita tindak sesuai prosedur. Pastikan semua dokumentasi lengkap. Saya ingin semuanya tercatat rapi.
Pak Adi mengangguk mantap. Baik, Bu. Saya mengerti. Momen yang kutunggu akhirnya tiba. Perusahaan kami akan mengadakan rapat evaluasi tahunan, di mana semua cabang harus melaporkan hasil kerja. Setiap staf penting diminta mempresentasikan proyek masing-masing di hadapan direksi. Aku tahu ini panggung sempurna. Aku sengaja menugaskan Bayu untuk presentasi salah satu proyek yang sebenarnya bukan hasil kerjanya. Aku sudah tahu ia akan kesulitan. Semua catatan sudah kupegang, semua bukti sudah ada. Aku hanya tinggal menunggu. Ardi sempat bertanya, kamu yakin ini cara terbaik? Aku mengangguk mantap. Ya. Aku ingin semua orang melihat. Aku tidak perlu bicara banyak, cukup kebenaran yang berbicara. Hari rapat tiba. Aula besar dipenuhi direksi, manajer, dan staf penting. Aku duduk di kursi pimpinan bersama Ardi. Satu persatu staf presentasi dengan baik. Sampai akhirnya giliran Bayu. Dia maju dengan langkah canggung, membawa berkas seadanya. Aku bisa melihat keringat di dahinya. Selamat pagi, saya Bayu, staf pemasaran cabang. Suaranya bergetar. Ia mulai mempresentasikan data, tapi jelas sekali ia tidak menguasai materi. Slide yang ditampilkan berantakan, data tidak sinkron. Salah satu direksi mengangkat tangan. Bayu, angka ini tidak sesuai dengan laporan cabang. Bisa dijelaskan? Bayu panik. Anu, mungkin ada salah input. Direksi lain menimpali, kalau salah input, kenapa semua laporan sejak 3 bulan lalu bermasalah? Apakah Anda yang menginput sendiri? Bayu semakin bingung. Ia gagap, berkeringat, wajahnya memerah. Aku lalu angkat bicara, dengan suara tenang tapi tegas. Maaf, boleh saya tambahkan? Berdasarkan laporan manajer cabang, Bayu sering lalai dalam pekerjaannya. Ada juga indikasi ia mencoba memindahkan beberapa klien keluar sistem perusahaan. Semua bukti sudah ada di meja saya. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Bayu. Ia gemetar, menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Ardi kemudian bicara. Perusahaan ini menjunjung tinggi integritas. Pelanggaran seperti ini tidak bisa ditoleransi. Mulai hari ini, Bayu resmi diberhentikan. Suara gemuruh terdengar di ruangan. Semua orang tahu, keputusan itu final. Aku menatap Bayu dengan senyum tipis. Ia hanya menunduk, wajahnya penuh malu. Begitu rapat selesai, aku keluar aula. Di koridor, aku melihat Nadia dan mertuaku menunggu. Wajah mereka panik. Apa yang terjadi? Teriak mertua. Kenapa Bayu dipecat? Aku menatapnya dingin. Tanyakan pada anakmu sendiri. Dia yang menggali kuburnya. Aku hanya menunjukkan buktinya. Nadia memegang lenganku, matanya berkaca-kaca. Rara, tolonglah. Jangan buat kami semakin jatuh. Kami tidak punya apa-apa lagi. Aku menepis tangannya. Dulu saat aku tidak punya apa-apa, kalian justru menendangku keluar. Sekarang, rasakanlah apa yang kalian perbuat. Itu bukan balas dendam dariku, tapi hukuman dari hidup. Mertuaku mendadak limbung, hampir jatuh. Beberapa orang buru-buru menolongnya. Rani menangis, sementara Bayu keluar dari aula dengan wajah pucat pasi, menunduk dalam rasa malu. Aku melangkah pergi dengan anggun, menggandeng Ardi. Di belakangku, aku bisa mendengar bisik-bisik karyawan yang membicarakan betapa memalukannya kejadian itu. Di rumah, aku duduk di balkon bersama Ardi. Anak-anakku sudah tidur. Aku menatap langit malam, hati terasa lega. Ardi menggenggam tanganku. Kamu puas? Aku menghela napas panjang. Puas bukan karena dia dipecat, tapi karena aku bisa menunjukkan pada dunia bahwa aku bukan perempuan lemah lagi. Mereka harus tahu, aku bisa berdiri, bahkan lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Ardi tersenyum, menatapku penuh bangga. Dan aku bangga padamu. Kamu balas dendam dengan cara elegan. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu kotor. Kamu hanya menunjukkan kebenaran. Itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Aku tersenyum. Ya, biarlah mereka belajar. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Sekarang, aku hanya ingin menatap masa depan bersama keluarga kecil kita. Hari itu menjadi catatan sejarah dalam hidupku.
Mantan suami dipecat, pelakor menangis, mertua pingsan. Tapi aku tidak merasa berdosa karena aku tidak menjebak mereka. Aku hanya membiarkan kebenaran berbicara. Balas dendamku tuntas, bukan dengan pisau atau kata-kata kasar, melainkan dengan elegan, anggun, dan bermartabat. Aku tahu perjalanan hidupku belum selesai, tapi satu hal pasti, aku tidak lagi korban. Aku adalah pemenang. Beberapa minggu setelah pesta itu, kehidupan kembali berjalan normal. Aku, suamiku, dan anakku pindah ke rumah baru yang jauh lebih tenang. Rumah itu sederhana menurut ukuran orang kaya, tapi hangat. Ada taman kecil di belakang dengan ayunan untuk anakku, ada ruang keluarga dengan sofa empuk tempat kami biasa bercengkerama, dan ada dapur yang selalu penuh dengan aroma masakan favoritku. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu. Aku suka berjalan ke taman, menghirup udara segar, sambil melihat matahari perlahan naik. Kadang aku menyiapkan sarapan, kadang suamiku yang turun tangan. Tidak ada lagi teriakan, hinaan, atau tatapan merendahkan. Yang ada hanya senyum, tawa, dan ucapan penuh cinta. Anakku, yang dulu sering menangis karena lapar dan ditolak makan bersama ayahnya, kini tumbuh menjadi gadis ceria. Ia berlari ke arahku setiap pulang sekolah, membawa cerita tentang teman-temannya, tentang pelajaran yang ia sukai, dan tentang mimpi-mimpinya. Aku mau jadi dokter, Bu, katanya suatu sore. Supaya bisa nolong banyak orang, kayak waktu ibu sakit dulu. Aku tersenyum, mengelus kepalanya. Insya Allah, Nak. Ibu akan selalu dukung kamu. Aku menatap suamiku yang sedang sibuk di ruang kerja, dan hatiku terasa penuh. Aku tahu, inilah rumah yang sebenarnya, rumah yang tidak pernah kubayangkan bisa kumiliki dulu. Meski begitu, aku tidak bisa memungkiri bahwa bayangan masa lalu kadang masih menghantui. Ada malam-malam ketika aku terbangun dengan mata basah karena mimpi buruk. Mimpi saat aku melahirkan sendirian, hanya ditemani anak balitaku, sementara di rumah lain mereka berpesta. Ada saat-saat ketika aku masih teringat bagaimana rasanya makan sisa mereka, menahan lapar, dan melihat anakku menangis karena ingin makan bersama ayahnya tapi dilarang. Luka itu terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, aku selalu menoleh ke arah orang-orang yang kini ada di sisiku. Suamiku, yang selalu menggenggam tanganku erat-erat, mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri lagi. Anakku, yang dengan polosnya memberi pelukan hangat, mengingatkanku bahwa semua penderitaan dulu tidak sia-sia. Jangan lihat ke belakang terlalu lama, sayang, kata suamiku suatu malam ketika aku termenung di balkon. Kalau kamu terus menoleh ke masa lalu, kamu akan kehilangan indahnya masa depan. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Iya benar. Masa lalu hanyalah guru yang keras, tapi aku sudah lulus dari sekolahnya. Kini saatnya melangkah ke depan. Aku dapat membuktikan bahwa aku bukan hanya istri pemilik perusahaan, tapi juga wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Aku mulai mengelola sebuah divisi baru di perusahaan, divisi sosial yang bertujuan membantu para perempuan yang mengalami nasib serupa denganku. Kami membuka program pelatihan keterampilan, beasiswa untuk anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu, hingga layanan konseling bagi korban kekerasan rumah tangga. Saat pertama kali program itu diluncurkan, banyak yang datang padaku menceritakan kisah mereka. Aku mendengar semuanya dengan sabar, karena aku tahu rasanya tidak punya tempat untuk bersandar. Setiap kali aku membantu mereka, aku merasa luka di dalam diriku sedikit demi sedikit sembuh. Aku menemukan arti sebenarnya dari perjuangan, bukan hanya bangkit untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain. Suatu hari, ketika sedang mengunjungi salah satu cabang perusahaan, aku tanpa sengaja bertemu lagi dengan mantan suamiku. Ia tampak jauh berbeda, kurus, wajahnya kusut, matanya kosong. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil setelah dipecat, dan kabarnya hidupnya jauh dari kata bahagia. Si pelakor yang dulu begitu angkuh kini kabarnya meninggalkannya. Mereka tidak bertahan lama, karena hidup ternyata tidak seindah pesta pernikahan mewah yang dulu mereka rayakan. Mantan mertuaku juga dikabarkan sakit-sakitan, hidup dalam kesepian. Ketika ia melihatku, ia menundukkan wajah. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Ia hanya terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Aku menatapnya sebentar,
lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tidak marah, tidak juga bahagia melihatnya jatuh. Aku hanya netral. Rasa itu sudah mati. Di dalam hati, aku berbisik, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan. Tahun demi tahun berlalu. Anakku tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berprestasi. Ia diterima di sekolah unggulan, sering memenangkan lomba, dan selalu membuatku bangga. Aku dan suamiku semakin erat. Kami sering bepergian bersama, kadang hanya sekadar piknik ke taman, kadang liburan ke luar negeri. Namun bagiku, kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan itu. Kebahagiaan sejati adalah ketika aku melihat keluargaku tertawa bersama di meja makan, ketika aku bisa tidur nyenyak tanpa ketakutan, ketika aku bisa bangun pagi dengan hati yang tenang. Aku sering memeluk suamiku dan berkata, "Terima kasih sudah datang ke hidupku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih tenggelam dalam luka." Dan ia selalu menjawab, "Tidak. Kamu sendiri yang kuat. Aku hanya menemanimu." Beberapa tahun kemudian, perusahaan kami merayakan ulang tahun ke-20. Sebagai istri pemilik sekaligus kepala divisi sosial, aku berdiri di atas panggung memberikan pidato. Aku bercerita tentang perjalanan hidupku, tanpa menyebut nama siapapun, tapi dengan jelas menggambarkan bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dari keterpurukan. Aku berdiri di sini bukan karena hidupku mudah, kataku. Aku berdiri di sini karena aku tidak menyerah. Karena aku memilih untuk melangkah meski terasa sakit. Karena aku percaya, selalu ada cahaya setelah gelap. Tepuk tangan bergemuruh, beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Aku tahu, ceritaku menyentuh hati mereka, mungkin karena mereka pun pernah melalui kesulitan sendiri. Di antara kerumunan tamu, aku sempat melihat sekilas wajah-wajah masa lalu. Mantan mertuaku yang sudah tua renta, duduk di kursi roda. Mantan suamiku yang kini hanya bayangan pria dulu. Mereka menatapku dengan tatapan kosong, antara penyesalan dan ketidakpercayaan. Aku tidak membenci mereka lagi. Aku hanya merasa sudah selesai. Malam itu, setelah semua acara selesai, aku duduk di balkon rumah bersama suamiku. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman belakang. Aku bahagia, kataku pelan. Suamiku menoleh, tersenyum. Aku juga. Aku menatap bintang di langit. Dulu, setiap kali aku kesepian, aku sering menatap bintang, berharap ada keajaiban. Dan sekarang, aku tahu keajaiban itu nyata, karena aku hidup di dalamnya. Aku menggenggam tangan suamiku erat-erat, sementara anakku tertidur di dalam rumah dengan wajah damai. Hatiku penuh rasa syukur. Masa lalu mungkin pernah menghancurkanku, tapi masa kini telah membangunkanku. Dan masa depan adalah milikku. Aku menutup mata, berbisik pada diriku sendiri. Sudah cukup. Ini adalah akhirnya, dan juga awal dari segalanya.